Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama kali program alumni bisa berjalan, di mana programnya adalah tentang alumni menginspirasi dan sudah datang alumni angkatan pertama kita, yaitu Alin Sia. Oke, Alin, bisa diperkenalkan dulu. Alin siapa, angkatan keberapa, dan bagaimana Alin bisa menjadi alumni Tursina? Kurang lebih juga kalau bisa saya kasih clue, Alin di sini adalah SMP-nya angkatan pertama, Iya, SMA-nya juga betul. angkatan pertama. Bisa Betul. diperkenalkan, Lin? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ustadz Robi karena sudah mengundang saya, jadi saya bisa hadir hari ini. Lalu, iya saya SMP dan SMA di tahun pertama, angkatan pertama Tursina, lalu lulus di tahun 2020. Pada waktu COVID pada Iya, waktu itu ya, pada waktu Masya Allah. COVID, Ustadz. Harusnya ketika angkatan pertama, euforia terhadap wisudanya luar biasa, Iya, ternyata tapi tidak sesuai dengan ekspektasi iya. ya. Maret pada waktu itu harus pulang dan ternyata wisudanya hanya bisa secara online. Iya, Oke, betul. Lin, jadi ketika Alin menyatakan kalau aku harus lanjut SMA Tursina pada waktu itu, hal apa sih yang menjadi fokusnya Alin? Gak apa aku SMA Tursina, padahal kita sama-sama tahu ketika sudah pada masa SMP dengan waktu 3 tahun, ketika mau melanjutkan SMA itu kadang ke distrak. Iya. Karena pada waktu itu kan juga banyak temennya Alin dari SMP ke SMA banyak yang pindah. Nah, Iya. kenapa Alin pada waktu itu masih oke, aku masih lanjut SMA? Karena dari SMP itu saya ngelihat di Tursina ini nyaman gitu karena kurikulumnya juga saya belajar banyak di Tursina. Terus yang dulunya saya belum kayak bahasa Inggris itu nggak diterapkan sehari-hari. Tapi dulu itu di SMP itu saya kalau misalnya nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Arab langsung dihukum, itu ketat banget dulu Ustadz. Oke. Soalnya mungkin kita angkatan pertama jadi sekali salah langsung kelihatan gitu. Betul, sebagai ini ya panutan dan sebagai contoh ya. Iya. Dan hal tersebut yang menjadikan Alin akhirnya apa yang sudah Alin dapatkan kurang lebih dalam waktu 6 tahun di Tursina, dan itu bermanfaat banget di saat Alin berada pada dunianya Alin sekarang, yaitu kita tidak bisa memungkiri, dan karena saya pribadi juga tahu Alin kuliah, studi, dan menjalankan bisnis yang cukup banyak. Hal apakah selama kurang lebih 6 tahun yang Alin rasakan di Tursina ternyata itu juga berguna saat Alin sekarang berada di dunia kerja, di dunia usaha, di dunia bisnis, ditambah dengan dunia perkuliahan? Iya. Mungkin di Tursina itu dulu saya ambil kelasnya entrepreneur kan Ustadz. Nah itu benar-benar bermanfaat buat saya sekarang. Pas waktu mau buka bisnis, ternyata itu ilmu-ilmu yang saya pelajari di entrepreneur itu ternyata terimplementasikan pas waktu saya mau buka bisnis gitu Ustadz. Jadi lain dengan teman-teman saya yang saya udah melihat kayak ngelihat teman-teman saya juga gitu. Dan mereka itu rata-rata harus ke seminar bisnis atau enggak ke kuliah dulu, bertahun-tahun baru bisa dapat ilmu bisnis. Tapi saya bersyukur di Tursina ini sewaktu saya masuk ke entrepreneur ini saya udah diajarin basic-basicnya entrepreneur itu gimana. Entrepreneur tadi Iya ya? betul. Oke. Nah, Alin, gini, kita masuk kepada step selanjutnya ya. Untuk podcast kita sendiri hari ini itu saya menyesuaikan dengan apa yang sudah Alin dapatkan dengan tema Fight, Ambition, and Success. Nah, di sini lebih ke bagaimana wanita itu dia mempunyai thriving, dia mempunyai border, tapi tetap Alin itu masih tidak meninggalkan sisi-sisi keislaman Alin gitu. Nah, Ustadz Robi sendiri atau saya pribadi sendiri, memang kan dengan mamanya Alin ini masih sangat bersilaturahim dengan baik ya. Ada beberapa hal yang saya lihat dari beberapa story dari mama itu, Alin masih istiqomah dalam proses setoran hafalan. Oh, nah itu iya, yang saya itu kadang Masya Allah gitu kan ya. Iya, betul. Di tengah kesibukan kamu yang begitu padat, tapi kamu masih bisa untuk mempunyai waktu atau suatu waktu untuk setoran. Iya. Nah, konsepnya itu seperti apa? Selain itu adalah motivasi dari Babah dan Mama Alin yang mendasari Alin, aku harus tetap setoran nih. Nah, itu apa, Alin? Nah, sebenarnya saya tumbuh itu waktu lulus SMA, saya itu langsung di lingkup yang
keluarganya sangat religius karena sebenarnya sebelum saya SMA itu mama baba belum terlalu ketat gitu. Betul. Agamanya. Tapi pas waktu saya udah lulus SMA, alhamdulillah mereka juga mungkin udah dapat hidayah, jadi sangat ketat buat murojaah itu tanggung jawabmu loh gitu. Jadi dari dulu itu saya lulus SMA itu nggak langsung kuliah, yang lainnya itu kuliah Ustadz, tapi saya itu waktu selesai tes SBMPTN itu saya mondok dulu 1 bulan di Pondok Tahfidz. Siap. Awalnya terpaksa, tapi lama-lama ya saya jalani. Terus saya juga di situ banyak murojaah yang dulunya udah agak lupa kan. Kalau di sini kan murojaahnya kayak 1 juz itu mungkin dibagi-bagi. Kalau di Pondok Tahfidz saya itu 1 juz langsung setoran 1 juz itu. Oh, Masya Allah, berarti sekali duduk langsung 1 Iya, juz. langsung. Kalau di waktu Alin sekolah di SMA atau di SMA Turisina kan untuk 1 juz itu ujian tahfidz. Iya, Ada betul. ujian tahfidz sendiri yang satu kali duduk itu. Dan kalau murojaah kan step by step, tidak langsung. Jadi Alin ketika berada di pondok itu sekali setor langsung 1 juz. Iya, tapi sebenarnya itu sudah 1 bulan itu akhirnya saya lolos di kuliah. Dan waktu saya kuliah itu pagi itu saya kerja, terus malam itu saya harus kelas kuliah. Dan waktu kemarin saya setor hafalan itu kalau misalkan jam 7 sampai jam 8 saya kosong, saya setor hafalan karena di situ karena ada teman mama yang emang ustazah gitu, jadi saya bisa kapan aja manggil gitu. Jadi selain tadi Alin pasca lulus Alin berada di pondok selama kurang lebih 1 bulan, prosesnya ke sini Alin ada namanya kayak manggil ustazah untuk datang ke rumah, atau bahkan bisa Alin datangin ke ustazahnya jika memang itu ada kesempatan Alin untuk datang gitu ya. Nah, Lin, ini menarik. Karena apa? Karena dari sisi recording, ya tagline-nya Tursina, dengan sisi recording kita ambil yang sisi religiusnya. Nah, hal yang mendasari sisi religius Alin tadi itu kuat banget, dari motivasi orang tua, dari motivasi Alin sendiri. Nah, sekarang yang mendasari juga Alin harus aku harus keep in touch berkaitan dengan tahfidz ini apa, Lin? Apa sih visi misi Alin, atau apa sih yang mendasari Alin? Aku harus tetap setoran, atau aku harus mempertahankan murojaah ini di luar daripada orang tua. Pasti namanya orang tua pengen yang anaknya yang terbaik, atau pengen putrinya itu tetap berada pada jalan sesuai dengan akidah agama. Nah, di sisi lain Alin ini kenapa kok tetap bismillah aku tetap murojaah, bismillah aku tetap setoran? Kalau kita ambil tagline-nya dari Tursina dari sisi religiusnya, Lin. Iya. Oke, jadi kembali lagi tadi kan orang tua saya memang religius banget. Jadi ketika saya kayak ada pencapaian tapi tentang dunia gitu. Nah, mereka itu kayak oh alah, ya udah gitu. Oh, gitu. Gitu saja. Jadi kayak kok kenapa sih orang sudah tua pernah ini? gitu ya. Masalahnya Iya, kan dari Baba sendiri juga sudah pada fase apaan sih gitu, atau apa gitu, bukan fokusnya lebih ke dunia gitu ya. Iya. Oke. Kayak saya itu juga pengen bikin orang tua saya seneng, tapi kalau misalkan saya udah buka bisnis atau enggak bisnis saya profitnya banyak loh, bah gitu. Saya bilang ke Baba, tapi Baba saya itu kayak ya udah lanjutin aja terus gitu, kayak ya udah langsung semoga tetap growth gitu, intinya cuman kayak gitu aja gitu. Tapi ketika saya setoran itu Baba mama saya itu kayak wah gitu. Jadi, Masya Allah. Jadi saya ya udahlah, saya mulai ya udah tetap lanjut setoran gitu. Jadi holistic and balance yang selalu disampaikan ketika Alin SMP itu benar-benar ada di dalam keluarganya Alin ya. Jangan hanya di dunianya saja yang dikejar, tapi bagaimana juga fokusnya di agamanya juga bismillah masih istiqomah gitu ya, Lin ya. Oke, siap. Oke, cukup menarik dari apa yang sudah kita bahas nih di sesi podcast perdana nih. Jadi kalau di tahun ini itu dari lembaga itu punya cita-cita yang sangat besar. Forum silaturahim antara lembaga dengan alumni ini bagaimana tetap terconnect. Maka dari tagline Tigen ini adalah stay connected. Nah, stay connected ini salah satunya diupayakan dengan adanya program podcast. Nah, tidak menarik kalau kita tidak membicarakan sisi bagaimana jungkir baliknya Alin. Nah, tadi kalau saya nanyain gini, Lin, atau tadi saya sempat konfirmasi Alin ketika kelas 12,
harusnya sudah membayangkan wisuda yang luar Iya. biasa. Baju udah diukur kan ini ya pada waktu itu. Sudah jadi. Sudah Ustaz. jadi ya Terus kan. juga baju farewell party itu udah bikin Farewell saya. party juga sudah latihan Iya, kan? Ya sudah latihannya kan di latihan. ruang sini juga ya. Dulu ini kan fix ya. Latihan sudah ada, sudah siang malam, dan saya masih ingat ketika itu ada ujian nasional yang terakhir dan Alin milih pelajaran saya itu pada waktu itu kan. Sudah benar-benar siap, nilai juga sudah maksimal. Ternyata qadarullah ada Covid dan harus pulang. Nah, Alin kan ketika selesai sekolah Tursina tidak langsung studi, tidak langsung kuliah. Tapi di situ tadi Alin menyatakan Alin sempat mondok dalam waktu kurun yang sudah ditentukan tadi. Nah, pada waktu yang bersamaan Alin sudah belajar berbisnis. Di saat Covid dan di saat Alin harus diberikan tanggung jawab oleh babah atau mama atau orang tua Alin, tantangan terberat apa Lin pada waktu itu yang Alin dapatkan? Orang mikirnya kan hanya by cover ya, mungkin lihat story-nya IG-nya Alin atau dari story WhatsApp-nya Alin, melihat dari kesuksesan Alin sekarang, tapi kan behind the scene-nya kan nggak tahu Lin. Iya. Nah, coba ini harus disampaikan supaya apa? Supaya ketika teman-teman atau nanti adik-adiknya Alin atau siapapun yang terinspirasi dari podcast alumni ini bakal ternyata meskipun dapat privilege dari orang tua, diberikan bekal dari orang tua, tetap ada hal-hal yang sifatnya menantang, tetap ada hal-hal yang sifatnya orang tidak ketahui. Nah, behind the scene-nya Alin ini berkaitan dengan hal yang terberat yang Alin pernah dapatkan itu apa saja? Nggak apa. Hal itu meskipun mendarah-darah atau pusing atau bahkan saya masih ingat ketika ngobrol sama Mama, belajar Ustadz ini lagi kantor pajak bener-bener dilepas sama Iya. babahnya, bener-bener ngurus sendiri secara administrasi Iya, ke Surabaya, betul. bolak-balik Surabaya, Pasuruan, bener-bener Iya, dilepas, bener-bener ngurus sendiri perizinan mulai dari yang paling bawah sampai di paling tinggi. Nah, ceritain ini Trin. Oke, jadi dari awal lulus itu sebenarnya kenapa saya nggak langsung kuliah itu saya udah lulus itu saat di SBMPTN. Oh iya, di ekonomi ya? Manajemen kan? Manajemen, Ya, manajemen. iya Nah, di UM. di UM. Tapi waktu itu bapak saya nggak bolehin saya buat kuliah. Jadi waktu itu sempat ngedown, tapi bapak saya nyuruh saya buat saya nggak langsung terjun ke bisnis, Ustadz. Jadi saya mulai dari jadi admin waktu itu. Jadi admin all shop. Admin all shop ini nggak lama, mungkin cuma 3 sampai 5 bulan. Nah, setelah admin all shop saya jadi admin dan marketing di propertinya Baba. Nah, di situ awalnya itu saya kayak belum menerima keadaan karena saya masih pengen kuliah. Tapi saya mulai dari nol, mungkin nolnya berbeda-beda, tapi nolnya saya tetap orang kan udah bisa saya. point of view-nya orang kan beda-beda. Startingnya Alin kan memang selama 6 tahun kan benar-benar studi di Tursina yang tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar atau misalnya tidak bisa berinteraksi pada siswa SMA pada umumnya kan. Ya starting orang itu beda-beda. Oke, gimana starting nolnya Alin tadi jadi admin, terus jadi berada admin di Allshop, terus jadi adminnya di propertinya Baba, terus Iya, jadi admin di properti Baba. Terus ketika saat itu tantangannya itu pulang jam 5 sore itu udah wajar gitu. Jadi saya pergi pagi terus pulang malam itu buat saya belajar realisasi perumahan, terus saya belajar tata kelola perumahan. Jadi saya belajar banyak itu, dan yang pada saat itu saya masih muda, umur 18 tahun, terus langsung terjun di situ. Saya merasa kayak ya Allah, gini banget gitu. Kenapa nggak langsung dikasih gitu Lin ya? Kenapa Babah memberikan starting poinnya itu harus dari yang paling susah dulu di admin atau ngurus perizinan dan lain sebagainya gitu. Dan apakah Babah sempat ngasih tahu kenapa tujuannya seperti itu? Mungkin belum sempat ngasih tahu karena saya waktu itu memang kan maunya kuliah, jadi agak kurang komunikasi sama Baba. Jadi disuruh ini ya udah saya lanjut aja, saya ngelakuin apa yang orang tua saya mau. Terus tapi waktu itu saya masih pengen kuliah, jadi saya gap year 1 tahun sampai akhirnya saya nabung dari gaji saya sendiri itu tiap bulan, terus saya daftar kuliah online di Binus di Binus. Gitu. Oke. Nah, Lin, kan tadi di mana Alin ketika lulus pada masa Covid, terus Alin dikasih tanggung jawab Babah atau Alin dikasih istilahnya ya kayak trainingnya lah. Alin masuk di admin di perusahaannya Babah ada, terus di admin all shop,
kendalanya yang Alin dapatkan apa? Selain tadi susah move on ya, karena memang Alin basically-nya memang Alin pengen kuliah tadi. Ya. Hal apa yang ini yang Alin dapatkan berkaitan dengan apa ya istilahnya kendala lah, Lin? Ya, kendalanya itu ya itu tadi saya masih belum ngerti apa-apa, tapi saya harus paham tentang apa namanya berkas-berkas orang, gimana cara realisasi, terus gimana cara ngelola yang propertinya itu gimana gitu. Oke, Gitu. jadi emang tapi ada kayak didampingin kan dari proses belajar tersebut? Didampingi sama ada ya, Oh, ada ada pendampingan karyawan. ya. Isinya benar-benar belajar dari kan kalau tadi kita di awal Alin belajar tentang entrepreneur atau belajar bisnis, secara basic pernah Alin dapatkan ketika Alin berada di Tursina ambil jurusan entrepreneur. Tapi kalau misalnya secara properti kan itu benar-benar hal yang awam bagi Awam. Alin gitu ya. Jadi benar-benar belajar dan bisa gitu ya Alin akhirnya. bisa. Oke. Nah, ini yang menarik. Ketika sudah belajar admin di all shop, terus admin di properti, belajar tentang properti, kok tiba-tiba di sini Alin ke perusahaan plastiknya Alin. Bentar, Ustadz baca dulu nih, lupa perusahaannya namanya. Jadi Alin pindah, bukan pindah sih, lebih ke Neopada Plastik dan Neopada kita bahas Neopada Plastik dulu. Iya. Nah, dari yang sudah Alin gelutin berkaitan dengan bisnis properti dan lain sebagainya tadi, tiba-tiba Alin pindahnya ke Neopada Plastik. Terus Ya. story-nya gimana ini? Nah itu ketika itu baba saya itu memang butuh plastik. Jadi perusahaan baba saya itu di bidang kayak karpet, terus bantal, kayak household rumah tangga gitu. Nah itu butuh plastik setiap bulannya itu kayak 500 kilo, dan bukan baba saya aja, keluarga saya Betul. kayak om saya itu pasti butuh plastik kayak setiap bulannya 1 ton lebih gitu. Nah dari situ Membaca peluang. iya, Oke. membaca peluang. Jadi walaupun itu bukan passion saya tetap aja kayak ya udah buka plastik, oke buka Nah, plastik. ya udah buka aja. Itu Alin kan ya kayak tadi kayak all shop, terus properti, Alin mau belajar dan bisa belajar, akhirnya bisa. Nah, ya udah ambil aja. Ini gimana? Terus story-nya akhirnya ya udah ambil aja ini berkaitan dengan peluang yang ada. Nah, waktu itu ini karena baba saya itu emang pengen saya, baba saya dan saya waktu itu. Jadi saya dipaksa baba saya buat buka. Jadi ya udahlah akhirnya saya buka itu gitu. Jadi mungkin awalnya terpaksa Ustaz, Oke. tapi lama-lama saya belajar. Jadi karena itu bukan passion saya itu banyak belajar kayak alur produksinya, macam-macam plastik itu karena itu senyawa kimia. Jadi saya belum pelajari itu sebelumnya. Karena IPS ya kan? Iya, IPS. Oke. Nah itu banyak belajar sampai akhirnya saya ngerti alurnya gimana gitu. Sampai akhirnya officially buka. Iya, Officially buka. Akhirnya Sekarang berapa yang Alin jangkau dari pabrik plastik itu, Lin? berapa apanya? Misalnya berapa yang kan tadi kan pertama baca peluang dari keluarga nih. Nah, kalau sekarang dari yang sudah Alin produksi ini sudah bisa menyuplai menyuplai apa? Apa menyuplai perusahaan atau menyuplai apa ya pasar atau Iya. apa gitu? Ya, jadi sekarang ini Neopanda Plastik udah skalanya sudah menguasai di Pandaan, Pasuruan, dan Bali juga, di Surabaya juga. Oke. Jadi ya skalanya perusahaan-perusahaan yang di Pandaan. Jadi awalnya itu kita masuknya ke UMKM itu, Ustaz. Ke UMKM karena di Pandaan kan banyak Betul, UMKM, banyak UMKM dan pabrik banyak plastik. perusahaan-perusahaan. Iya, banyak perusahaan-perusahaan kecil dan kita masukin dan alhamdulillah udah lancar di situ. Akhirnya kita mengembangkan itu. Jadi Merambah mengembangkan lagi lah itu, ya, merambah iya, lebih luas lagi lah ya. mengembangkan itu Sebentar, masuk Lin, ke pabrik gimana kamu plastik. bisa dari yang tadi Alin bilang sama sekali atau tidak ada gambaran berkaitan dengan si Neopanda ini, tiba-tiba Alin bisa punya ide merambah dari yang kecil UMKM di luar dari Pandaan itu. Memang kita sudah sama-sama tahu kalau di Pandaan itu memang banyak perusahaan, Iya. tapi Alin bisa kayak step by step-nya itu dapat banget gitu loh. Akhirnya Iya. langsung perusahaan yang gede bisa menguasai Pandaan, bisa menguasai Pasuruan, Malang, Surabaya, dan akhirnya keluar daripada Jawa ke Bali. Ini gimana terus story-nya? Karena ini kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya kita buat sebuah permisalan, saya pribadi nih kalau misalnya saya disuruh buat perusahaan lah,
saya gimana assalamualaikumnya ke perusahaan-perusahaan Oh, iya. kecil ini untuk ini loh produk Neopanda saya, ini loh Iya. produk saya seperti ini. Nah, itu gimana terus story-nya, Lin? Nah, awalnya kalau yang di UMKM ini memang sistemnya dari perusahaan, jadi saya ngerekrut marketing gitu. Oke, siap. Nah, marketing salesnya ini memasarkan di UMKM ini. Nah, waktu itu alhamdulillahnya karena kita itu di Pandaan belum ada pesaing, jadi orang-orang ambilnya di Lawang, di luar kota, Oh, jauh ya jauh di ngambilnya. Surabaya. Jadi kami gampang masuknya ke situ. Oke, Gitu. baca peluang dari keluarga, baca peluang juga Dari dari sisi pasar. produksi ternyata jauh, akhirnya juga Ya. diambil korelasinya, ambil benang merahnya, akhirnya Ya. oke, selanjutnya Lin. Habis itu Nah, setelah di UMKM itu di marketingnya yang masukin itu UMKM, lalu setelah itu kami bangun company branding. Company branding itu saya ada websitenya, ada Instagram, ada sosmednya. Tapi kita lebih ke digital marketingnya lebih ke komunitas Facebook. Nah, di komunitas Facebook itu saat kayak banyak komunitas yang komunitas plastik. Nah, mereka memang butuh plastik gitu. Jadi saya promosiin ke sana, lalu di sana banyak itu yang telepon saya sampai dari Bali tuh telepon saya kayak butuh 5 ton gitu, langsung banyak gitu. butuh 5 Ustaz. ton langsung. Iya. Ternyata Facebook itu masih sangat efektif ya. Iya, mungkin Di mana banyak anak muda atau Gen Z atau Gen Alpha itu sudah meninggalkan Facebook, ternyata Facebook untuk dunia bisnis itu sangat menolong dan digital marketingnya sangat jalan ya di Facebook ya. Oke, Bali ini paling jauh masih Bali. Iya. Plan dari timnya Alin mau kemana lagi nih selain Bali? Insya Allah kalau di Surabaya belum sepenuhnya di Surabaya, Oke. jadi saya pengen Mau menguasai menguasai Surabaya. Surabaya dulu. Bismillah ya. Ya. Sukses jadi. Nah, itu terus story-nya. Nah, Lin, di tengah kesibukannya Alin tadi dari mulai apa yang sudah kita ceritakan dan apa sudah kita bahas, bahkan berkaitan dengan bagaimana tim marketingnya Alin sampai digital brandingnya juga sukses. Ini Lin, berkaitan dengan sisi dari caring-nya Alin dengan teman-teman dari perusahaan yang Alin bangun. Itu gimana? Tadi kalau sisi religiusnya kan sudah kita bahas nih. Nah, sisi caring-nya Alin untuk tadi kan Alin karena menceritakan bagaimana sisi marketing itu berjalan dengan efektif. Mulai dari yang paling basic, UMKM, sampai akhirnya bisa keluar dari zona UMKM atau dari daerah Pandaan, akhirnya bisa sampai ke Bali. Nah, bagaimana sisi caring-nya Alin itu bisa terkoneksi dengan baik gitu? Kalau di Neopanda Plastik ini kita ada evaluasi Ustadz. Jadi kalau butuh setiap bulannya gitu, kita meeting bulanan gitu. Atau enggak setiap minggu kalau misalkan kadang marketing ini kurang gimana gitu. Jadi langsung saya sama marketingnya sama tim produksinya langsung ngumpul gitu. Terus selain itu kami juga karena sudah ada profit, jadi saya sering kasih insentif buat bonus buat lah ya. karyawannya. Iya. Oke, siap. Lalu setelah itu kami juga kalau misalkan kemarin bukber. Jadi setelah waktu puasa itu bukanya bareng-bareng sama saya gitu. Siap. Jadi tidak ada Alin memposisikan diri Alin juga bagaimana bisa ngeblend gitu ya dengan teman-teman di bagian marketing. Nah, Lin, kita bicara mungkin orang ngelihat atau dari sisi covernya Alin ketika Neopanda ini sudah bismillah sudah menuju ke hal yang insya Allah sustainable-nya bagus, sudah settle. Mereka belum tahu kalau misalnya ini benar-benar Alin yang bangun. Kalau Satrobi sendiri berpikir itu sama apakah ini semacam privilege atau giveaway daripada orang tua, kan pasti mikirnya gitu ya Lin ya. Nah, apakah ini berarti kalau dari ceritanya Alin tadi dari membaca Baba punya perusahaan, Om, Tante juga punya perusahaan, mereka sama-sama membutuhkan resource plastik tadi. Akhirnya Alin membaca itu dan diskusi dengan Baba. Berarti di sini kita sama-sama biar clear, jadi biar nanti siapapun yang lihat podcast kita itu terinspirasi bahwasanya tidak semua hal yang orang pikirkan itu sesuai dengan apa yang mereka bangun pikiran itu. Jadi biar mereka tidak berekspektasi kalau Neopanda atau plastik itu hasil giveaway, ternyata bukan seperti itu, bukan ya? Bukan. Berarti memang dari starter point-nya itu dari nol ya, Linda? Oke, beda dengan tadi properti. Kalau properti kan Baba sudah ada, Alin diajak belajar gitu. Nah, jadi Neopanda ini starting point-nya dari nol. Ini tahun berapa, Lin?
tahun 2021. tahun- Setahun setelah saya lulus. Setelah lulus. Iya. Oke, jadi setahun setelah lulus starting point-nya Neo Panda ini berjalan. Nah, ya mungkin masih banyak yang masih bertanya-tanya. Saya juga jalanin family business. Mungkin family business itu dikira Neo Panda gitu. Oh iya, betul. Nah, yang saya jalanin sekarang ini, Neo Panda ini memang berdiri 2021. Nah, yang family business yang saya jalankan ini PT Karnawai Raya. Nah, di situ bergeraknya silikon, dan saya sebagai komisaris, saya mengontrol, saya lihat juga alurnya gimana, sistemnya, lalu saya juga sebagai tax eksekutornya perpajakan yang tadi Ustadz Robi sebutkan. siap. Nah, itu dari family business. Nah, yang tadi Ustadz Robi sampaikan kayak privilege dari Iya. orang tua. Iya, betul. Nah, sebenarnya saya itu mandang privilege itu seperti Neo Panda Plastik ini berdiri karena privilege gitu kan Ustadz. Nah, mungkin bagi saya itu bukan sebuah privilege karena itu bukan sesuai passion saya dan bukan sesuai yang saya mau. Betul. Jadi saya memang Neo Panda lahir, saya di awalnya terpaksa, tapi akhirnya saya bisa adaptasi dan saya bisa mengembangkan Neo Panda Plastik. Dan memang itu Neo Panda memang dari nol, Dari starting point-nya dari nol nol, ya. ya, Dari dari nol. apa kita kalau misalnya dari sebuah belajar bisnis itu kan lihat dari analisis SWOT-nya tadi kan. Iya. Ada permasalahan, ada kebutuhan yang dibutuhin dan ada solusinya, dan tadi itu solusinya. Nah, ada benang merahnya nih, Lin. Ternyata ketika Alin bilang itu bukan passion saya, itu bukan passion saya, itu bukan privilege, karena memang passion saya bukan di situ. Nah, Ustadz Robi ini masih inget banget karena memang SMP saya sama Alin, SMA apalagi karena Alin SMA ngambil jurusan yang Ustadz Robi Iya. ngajar terus dari 3 tahun itu. Apalagi dulu saya ngajarnya kan sosiologi sama geografi ya, jadi hampir bisa dikatakan every day, every time itu ketemu terus. Nah, Alin itu kan passionnya di bidang kecantikan. Iya. Nah, ini nih yang akan kita bahas nih. Nah, di Neo Panda belajar dari starting point-nya nol, bener-bener bagaimana mengusahakan dan mengupayakan akhirnya bisa boom duar gitu, dan bismillah semoga tetap istiqomah perjalanan Neo Panda. Nah, akhirnya Alin di tahun 2023 ya? 2000 Bisnis lalu. kecantikan. Iya, 2023. Nah, bisnis kecantikan. Nah, ini yang sudah dibawa nih. Saya melihat nih. Iya, Ustaz. Ini adalah Laina and apa ini nih? Miss Laina. Oke. Jadi dari tadi Alin bilang ini bukan passion saya, Ustadz. Nah, tiba-tiba Alin punya hal ini tuh gimana ceritanya? Jadi dari SMA tadi yang Ustadz Robi bilang betul. kan, saya itu pengen banget bisnis kecantikan. Ini cerita-cerita dulu, Lin. Ketika kamu kena razia lip tint, kena razia skincare dan sebagainya. Iya, Ustadz. Itu kan nyesek banget ya. Iya. Sudah ini Ustadz paham sih ketika kalian di kamar itu dandan-dandanan, make up ala artis gitu kan, itu kan memang passionnya Alin sampai ke sana. Nah, gimana akhirnya produknya Alin ini jadi? Iya. Kita jangan bicara produk dulu deh. Kita berbicara perjalanan. impiannya Alin yang Iya. Babah tidak memberikan restu atau izin. Nah, itu kan kalau orang nggak tahu kan dikira langsung jadi gitu kan, Lin. Padahal kalau dari true story kan Alin sendiri, Babah itu tidak memberikan izin berkaitan dengan bisnis kecantikan itu, dan akhirnya itu adalah bagian daripada tantangan, atau ibarat kata itu adalah hal yang mungkin wisata gitu. Iyakah dengan bisnis kecantikan ini kamu bisa survive atau bisa tumbuh berkembang? Nah, Iya. coba Lin ceritain, Lin. Oke, jadi memang dari SMA saya pengen banget bikin bisnis kecantikan. Saya udah tulis itu di visi goal saya. Ya, Saya udah tulis di buku diary. Saya sticky pengen note lah ya kadang gitu, di iya. dinding-dinding itu ya. Oke. Goal saya pengen buka bisnis kecantikan. Terus bahkan saya waktu itu pernah jadi perwakilan Tursina Ustadz buat ke Fiksi Festival Kemana Kewirausahaan. itu? Ke Batam. Oh, kalau ke Batam Sociopreneur itu. Oh, Sociopreneur. Nah, kalau yang saya perwakilan Tursina bisnis kecantikan itu di Jawa Timur, se-Jawa Timur di Malang. Oh Waktu iya, yang itu. di Malang di Batu. Iya, di Batu. Oke, waktu iya itu. iya. Nah, itu saya membawa Lavea waktu itu namanya. Oh, Lavea. Iya, Lavea itu bisnis salon juga, salon online gitu, Ustaz. Dan waktu itu karena kan proyeknya udah ada. Terus waktu itu sempat ditawarin
orang dari Jakarta, ayo kalau misalkan mau ini dibawa ke Jakarta. Tapi waktu itu ada ujian Cambridge. Nah, jadinya kita nggak jadi. Oh gitu. Nah, Itu iya. sudah mulai orang-orang kan nggak tahu ya dari Iya. terus story-nya seperti itu. Ternyata ada permasalahan di awal. Ternyata Alin sudah ada bikin produk di proyekan juga. Ternyata ada tawaran. Ternyata ada ujian Cambridge. Terus Lin? Iya. Ternyata ada ujian Cambridge. Lalu saya setelah lulus SMA ini Ustadz, itu udah mau develop project saya. Jadi Oh, udah gitu. udah bayar jasa UI UX-nya, udah bayar, udah nge-planning semuanya buat bikin project itu gitu. Tapi karena ada kendala waktu itu kan teman saya juga partnernya jauh, Ocean di Turki gitu, Dinda di Banyuwangi jauh, terus banyak kendala. Jadi saya hold dulu itu ya gitu. Terus waktu itu saya izin sama Baba, memang nggak diizinkan. Lalu lama-lama saya terjun ke Neo Panda ini, terus saya akhirnya negosiasi sama Baba. Kalau misalnya Neo Panda ini berhasil growth, berhasil profitnya sekian gitu, saya pengen buka bisnis gitu. Nah dari negosiasi itu, tapi awalnya tetap nggak dibolehin Ustadz, tapi akhirnya saya sholat terus doa Masya Allah, terus okay. istihoroh terus alhamdulillahnya waktu saya mencapai target profitnya itu sekian, lalu diizinkan gitu. Karena itu nggak kayak gimana ya, uangnya itu modalnya dari saya sendiri gitu. Jadi hasil dari Alin membangun mulai dari awal, Alin save dari hasil profit yang Alin dapat. Yeah. Alin akhirnya goalsnya Alin yang ingin Alin capai berkaitan dengan bisnis kecantikan ini Alin wujudkan. Yeah. Tahun berapa Alin? 2023, maaf, di bulan berapa di 2023 itu? 2023 bulan Desember. Desember, berarti akhir tahun. Ya, akhir tahun. Okay. November itu sudah mulai, November akhir. Oh, November akhir. Iya. Oke, siap. Nah, Lin, coba Alin bisa jelasin dari produknya Alin ini, yang ini apa gitu. Oke, di sini body lotion. Mungkin Ustadz bisa coba Ustadz. Coba sebentar. Nah, Lin, ini nanti kan ngomong-ngomong kan kalau misalnya op. Oh, iya. Nah, ini nanti Ustadz, Lin. ini apply-nya di kanan, yang ini before, yang ini after gitu, Oh, biar gitu. kelihatan bedanya. Oh, jadi ini dulu. Ya. Bentar, Lin, saya kasih lagi, Lin. Terus saya sebenarnya awalnya Sofia itu kayak bilang gitu Ustadz, kayak ayo Lin, Lavea buka, aku mau invest di Lavea Lin gitu. Oh gitu, Sofia jadi ini ada itu. Sofi. Iya. Oh Sofi, oke. Terus mau invest di Lavea gitu, tapi akhirnya Lavea kan ada kendala, jadi ya udah nggak jadi. Terus akhirnya Sofia juga pengen, Sofia itu suka di bagian spa-nya. Oke. Jadi kita sering ketemu waktu itu Ustadz, karena Sofia bisnis, saya juga bisnis, jadi nyambung ngobrolnya. Jadi waktu itu kita sevisi misi, akhirnya sampai akhirnya kita buka bareng sama Sofia. Nah, ini gimana ini udah? Oh iya, ini Ustadz, kelihatan bedanya kan Ustadz, Oh, ini yang lebih cerah. Betul, ini yang kusam. Dasarnya saya kusam juga ya. Jadi lebih cerah ini. Iya. Oke, Lin, betul. Ini lebih cerah. Ini. Ya. Ini nih, ya betul. Ini yang pakai dia lebih cerah, ini yang lebih kusam. Oke, yang sekarang yang ini saya pakein lagi. Nah, ini kebetulan saya belang nih, coba nih. Oh iya. Oke, nih Lin, BTW nanti kalau misalnya ini, karena ini kan mau liburan Lin, jadi mau liburan. Rencana Ustadz Robi itu kan selain Alin ngisi podcast, nanti ini akan ada kelas inspirasi. Oh, iya. Nah, kelas inspirasi itu plannya Ustadz Robi mau kayak talk show gitu loh Lin. Oh. Jadi kita kasih beberapa tiket untuk anak-anak turisina. Nanti kayak Alin tuh ada kayak kelas kecantikan gitu Lin. Plannya kayak gitu sih. Oh iya. Dan masalahnya ini mau libur, jadi anak-anak menyiapkan untuk sebelum liburan kayak kartu bebas tanggungan dan sebagainya gitu. Iya. Oke Lin, bener sip. Nah, lanjut Lin. Kesepanya ini gimana kok akhirnya Alin ada komunikasi dan menjalin sebuah
hubungan atau kerjasama bisnis sama Sofi? Ya, itu awalnya Sofia itu suka, saya kan sama Sofia nggak berhenti kayak komunikasi terus gitu. Lalu Sofia itu suka di spanya dan saya suka nyalon karena dari SMA juga project saya salon gitu, membuka salon gitu. Terus ya udah akhirnya sampai suatu saat itu ya udah Sofia bilang ya udah Lin, ayo Lin gitu. Terus oke ayo gitu. Jadi akhirnya kita berdua buka bisnisnya itu. Dari tektokan langsung digas ya? Iya, tapi itu ini Ustadz, rencananya itu udah lama kita mikirin matang-matang selama 1 sampai 2 tahunan kalau nggak salah. 1 tahun. Panjang nih ya? Iya, panjang. Di Malang di mana? Di Malang di Permata Jingga. Oh, di Permata Jingga. Iya. Officially sudah ada berarti ya? Sudah ada. Grand openingnya kapan itu? Kalau trial grand opening itu Desember, grand opening yang benar itu Januari. Iya. Berarti Alin sekarang mondar-mandir nih? Iya, seminggu 3 kali, 2 kali ke Malang. Oh, seminggu pasti ada event di mana Iya. Alin harus ke Malang ya? Iya. Nah, tantangan tadi sudah bicara tantangan di Neopanda. Nah, sekarang yang di bisnis kecantikan ini. Kalau di Neopanda kayaknya belum ya. Oh, belum? Tantangannya di Neopanda. Oh, kalau Satrobim membahasnya tadi itu sudah bagian daripada hal yang berat gitu loh bagi saya. Iya. Tapi kalau dari versi Alin masih ada lagi apa ini? Ada. Kemarin itu saya Ustadz, marketing saya Ustadz. Kenapa ini? Jadi marketing yang pergi ke UMKM itu dia ambil produk lain, produk plastik lain. Dan itu dibilangnya anaknya Panda. Oh. Gitu Ustadz. Nah. Padahal sisi caring sudah sudah diberikan, istilahnya juga intensif sudah dikasih, bonus juga penjualan juga sudah ada. Jadi nakalan gitu ya. Iya, terus banyak komplain itu ke Panda Plastik, terus kok bisa komplainnya. Jadi waktu itu saya langsung quality control, langsung mesin plastik harus seminggu sekali di maintain ya. Terus ternyata bukan plastik Panda yang dikomplain, ternyata plastik brand produk lain yang dibawa oleh betul. Tim marketingnya Alin. Iya. Akhirnya memang Alin langsung sidak gitu. Saya di ghosting. Oh, Saya telepon nggak diangkat, saya chat nggak dibalas, terus akhirnya waktu itu ya mau gimana lagi, jadi saya yang langsung terjun. Jadi siap. Nanti insya Allah kalau sistemnya udah pas, jadi saya evaluasi juga itu dari marketingnya kok bisa sampai kayak gitu. Saya bikin sistem baru lagi, insya Allah kalau udah running ya bakal ada marketing lagi. Tapi saat ini masih saya. Oke. Nah, kan tadi ada problem nih di Neopanda. Terus di Alin sudah juga starting point juga di bisnis kecantikan dan spa. Gimana ngatur waktunya Alin? Dengan di tengah-tengah kuliahnya Alin juga di semester akhir ini. Iya, betul. Dan jangan lupa berkaitan dengan sisi ibadahnya Alin, murajahnya Alin tadi. Ini kalau misalnya kita ketik, kita highlight, kita bold, kita kasih garis bawah misalnya gitu. Gimana Alin? Saya biasanya seminggu bikin to-do list seminggu itu ngapain aja, saya harus ngapain aja gitu. Terus pagi itu selalu kerja, kalau misalkan ada yang dibutuhkan ke Malang, saya tulis harus ke Malang, tapi sebelum itu saya harus kontrol ke Panda Plastik dulu. Terus pulang dari situ, saya biasanya pulang itu langsung ada guru ngajinya Ustazah, jadi biasanya langsung ngaji. Terus untuk Zoom-nya saya pastiin kalau misalkan saya ke Malang nggak ada Zoom, nggak ada kuliah gitu. Benar-benar perkuliahan nggak ada ya, biar nggak ada mengganggu waktu itu terus. Atau enggak kuliahnya di malam setelah saya dari Malang gitu. Jadi benar-benar to-do list-nya Alin itu benar-benar harus clear ya. Agar apa yang Alin jalankan mulai dari rumah ke Malang sampai rumah lagi itu benar-benar clear dan tidak ada something yang bisa ngedistract Alin dalam prosesnya perjalanannya Alin baik di Neopanda dan di apa ini? Lupa Ustadz nama bisnisnya. Lena dan Spa ya. Oke, siap. Akhirnya pada waktu dimana ini adalah sebagai kalau kita dalam sesi obrolan ada sesi penutupnya nih Lin. Alin, orang terkadang berpikir itu ketika perjalanannya Alin sudah keterima di UTBK ternyata tidak boleh dijalani UTBK-nya. Terus Alin pertama pengen punya bisnis kecantikan ternyata juga tidak mendapatkan restu dari Baba.
dan ternyata Alin harus berada pada suatu pekerjaan admin online shop atau berada di bisnis propertinya Babah. Sikap Alin kok bisa terbuka itu dengan apa yang dikasih masukan oleh Babah itu apa, Lin, yang menjadikan Alin kadang sebagai anak bernafas besar, nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Nah, tapi di satu sisi, kenapa Alin bisa benar-benar membuka diri atau benar-benar open minded banget terhadap apa yang diberikan orang tua, khususnya Babah, pada Alin? Dari awal lulus SMA, terus habis itu saya nggak dibolehin ini itu segala macem. Apalagi waktu itu saya nggak dibolehin buka. Sebelum bisnis kecantikan saya sebenarnya mau buka juga, Ustadz. Apa itu? Bisnis toko retail kayak Sosiola gitu. Iya. Saya udah ketemu sama marketing. Oh, ingat Iya. banget. Perindil aja sudah ada semua. Iya, tapi ternyata nggak dibolehin juga. Oh, nggak dibolehin juga. Iya, terus itu nggak dibolehin. Lalu saya juga pernah buka bisnis fashion. Terus udah running itu, tapi ternyata saya ditipu sama teman, dikhianatin. Jadi sampai suatu ketika saya itu ngerasa apa saya ini nggak boleh punya cita-cita ya, kok semuanya kayak kok nggak bisa gerak gitu rasanya saya itu. Terus sampai akhirnya saya membuka pikiran saya, kayak motivasi diri saya dari dalam diri saya sendiri. Saya juga berdoa gitu agar bapak saya ngeizinin, dan akhirnya kuliah juga pakai gaji saya sendiri, lalu buka bisnis juga pakai gaji saya sendiri. Ya itu sih, Ustadz. Nah, cara Alin selain dengan sisi religiusnya Alin dengan selalu mendoakan, selalu berdoa dan memohon agar apa yang Alin inginkan atau Alin butuhkan itu akhirnya tercapai, cara berpikir Alin secara apa ya, ibarat kata kan ya, namanya anak SMA lulus pengen senang-senang, apalagi ngelihat temennya Alin atau ya circle-nya Alin berada pada zonanya mereka, tapi Alin malah justru berada pada posisi yang tidak sesuai dengan teman-teman. Iya, nah itu gimana? Apa ya? Kayak ibarat jadi anak itu kayak berdamai dengan dirinya Alin dan membuka diri Alin sendiri untuk berdamai dengan diri Alin sendiri, itu seperti apa? Ya mungkin saya bakal ngomongin privilege ya, Ustadz. Mungkin orang-orang ngelihat saya kayak oh ini backgroundnya udah privilege nih, bisnis gitu. Jadi saya boleh buka bisnis, padahal sebenarnya banyak tantangannya. Jadi menurut saya itu privilege itu bukan hanya saya backgroundnya bisnis, saya bisa bisnis, bukan, tapi saya ngelihat teman-teman saya yang selalu disupport mimpinya, itu suatu privilege yang saya nggak bisa dapetin. Siap. Terus habis itu mungkin ada orang yang kayak dibolehin kuliah, terus ya itu tadi kayak mau ngejar mimpinya itu dibolehin, itu suatu privilege yang nggak saya dapatkan. Tapi ketika saya nggak dibolehin gini gitu, jadi saya memotivasi diri saya sendiri sih, Ustadz. Oh, jadi lebih nge-pressure diri sendiri, kalau misalnya ini tidak didapat, aku bakal dapat ini dengan cara ini gitu. Iya, jadi mungkin motivasi saya itu, saya nggak pengen semua keterbatasan saya kayak babah saya nggak bolehin ini gitu. Saya nggak pengen keterbatasan saya itu jadi yang ngeblok saya dari mimpi-mimpi saya gitu. Dan akhirnya cuma nothing tulus, ya sudah nggak ngapa-ngapain gitu, enggak. Tapi justru Alin nge-push diri Alin sendiri pada batasan di mana aku bisa, dan ternyata bisa gitu ya. Nah, berarti kalau Ustadz Robby ambil inspiringnya dari Alin ini, Alin berarti terinspirasi pada diri Alin pribadi gitu ya. Kalau dari sisi mulai perjalanannya Alin, dari Alin kegemarannya apa, kesukaannya apa, nah motivasi yang aku miliki ini menjadi inspirasiku sendiri yang harus aku realisasikan, gitu, Lin? Iya, betul. Oke, nah sekarang kalau misalnya dari sisi Alin memacu diri Alin sehingga Alin terinspirasi pada diri sendiri, nah bagaimana membuat orang yang ada di sekitar Alin ini juga benar-benar terbuka? Contohnya adalah misal ya temannya Alin mungkin, atau di sekitar lingkungnya Alin mungkin melihat dari sisi Alin itu benar-benar Alin menjadi inspirasinya, dan mereka terbuka untuk apa yang Alin lakuin ini benar-benar, oh ternyata ketika ada sebuah keterbatasan, orang tua
maunya ini, ternyata apa yang dimauin orang tua ketika kita turutin dan kita tawaduin, dan itu akhirnya menjadi suatu hal yang luar biasa. Nah, dari sisi lingkungan sekitar, mungkin ada nggak Lin yang seperti, oh Mbak Alin, oh atau Kak Alin, oh atau Alin nih bener-bener bisa ngasih aku sasges gitu. Terus akhirnya mereka terbuka juga. Atau mungkin sudah ada beberapa yang kayak ngajak tektokan untuk, gimana sih Lin untuk membangun dunia bisnis Neopanda atau bisnis kecantikan atau spa gitu. Kalau Ustadz kan otomatis, kenapa Ustadz mengundang Alin kan bener-bener inspirasinya dari apa yang Ustadz Robi lihat, Ustadz Robi sering ngobrol sama Alin. Nah itu dari sisi Ustadz Robi, bener-bener Ustadz Robi ini terinspirasi untuk mengundang Alin. Dan bener-bener membuka diri agar apa yang Alin terjunin, apa yang Alin gelutin ini bener-bener semua pada yang lihat. Nah sekarang kalau true story-nya Alin nih, Alin sebagai inspirasi orang yang ada di sekitarnya Alin, dan mereka terbuka untuk membuka diri untuk belajar dengan Alin. Mungkin saat ini saya masih belum bisa sharing ke orang lain gitu, Ustadz. Oh bukan, maksudnya Ustadz gini, artinya kayak tadi akhirnya Sofi, nah ngajak partner gitu kan, dari apa yang sudah Alin dapatkan. Nah itu dari sisi keluarga mungkin, dari sisi teman dekat kan sudah ada nih si Sofi yang memberikan Alin terinspirasi oleh Sofi, tapi Sofi juga terinspirasi oleh apa yang Alin miliki, akhirnya kerjasama. Nah mungkin apakah ada yang lain, bukan sharing berkaitan dengan apa yang sudah Alin capai, tapi dengan apa yang sudah Alin dapatkan ini, apakah sudah ada beberapa yang memberikan apa ya, kayak Alin gimana nih, nah, atau percakapan yang sifatnya kayak ngajak ngobrol gitu. Mungkin pas waktu saya ketemu teman kuliah saya ya Ustadz. Oke, ya. Nah itu sebenarnya saya nggak banyak deket sama teman kuliah, tapi teman kuliah saya itu rata-rata udah punya bisnis semua. Oke. Nah ketika saya ngobrol sama teman saya itu, oh sama gitu visi misinya kayak nyambung gitu. Jadi akhirnya mungkin karena gimana ya Ustaz? Ya saya bingung. istilahnya, artinya Alin sudah starting point-nya sudah ada, akhirnya orang itu banyak terinspirasi oleh Alin, dan next mungkin mereka juga akan lebih bagaimana bisa bekerja sama dengan apa yang sudah Alin miliki gitu. Nah contohnya seperti Laina berkaitan dengan anak-anak dari jurusan CEO and Professional kemarin yang datang ke tempatnya Alin. Nah itu adalah bagian daripada Alin sudah perusahaannya Alin atau bisnisnya Alin, bukan secara tidak langsung tapi secara langsung sudah memberikan impact. Iya. Karena sudah banyak yang datang untuk belajar, banyak yang terinspirasi untuk tahu. Meskipun istilahnya kata gini, orang mau bikin resep seperti apa, pasti rezekinya sudah beda-beda. Karena Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing berbeda kan. Dia mau copy paste seperti apa, tapi kalau sudah rezekinya itu segini ya, bakal akan segini. Nah bagi Alin sendiri ini gimana memberikan sasges atau insight kepada teman-temannya Alin atau adik-adiknya Alin yang sekarang sedang mahas studi atau sekarang yang sedang mau membangun dan merancang bisnisnya mereka, dan tentunya untuk adik-adiknya Alin yang sekarang di Tursina yang insya Allah kurang lebih dalam waktu beberapa bulan ke depan mereka akan lulus. Apa nih hal yang bisa Alin sampaikan? Tentunya Alin, hal yang tidak boleh dilupakan adalah kadang kami sendiri atau saya secara personal itu berkaitan dengan hafalan atau tahfiznya. Karena tadi kan Alin masih istiqomah terhadap hafalannya. Nah itu bisa nanti disampaikan. Ya mungkin buat anak Tursina saya kemarin juga menyampaikan ini Ustadz. Jadi karena saya sendiri ngerasa kalau misalkan kurikulum di entrepreneur ini membantu saya banget. Jadi saya pengen kemarin sudah menyampaikan ke anak entrepreneur, dan sekarang mungkin bagi anak-anak yang mau bangun bisnis atau apa itu mungkin perdalami materi-materi di Tursina ya Ustadz. Karena materi di Tursina kayak BMC, SWOT analysis, value proposition itu saya nggak temukan di perkuliahan. Saya temukan di perkuliahan, tapi di SMA itu belum banyak orang yang belajar tentang itu. Iya. Memang ya tidak ada jurusan itu gitu. Oke. Terus kalau misalnya untuk teman-temannya Alin yang sekarang sedang mau membangun bisnis
atau sekarang yang sedang semester akhir dan nanti juga akan bangun bisnis. Hal apa atau inspirasi apa yang akan Alin berikan sehingga mereka mampu open minded terhadap masukan-masukan dari teman-teman khususnya angkatan pertama yang seperti Alin geluti sekarang. Untuk teman-teman saya jangan takut gagal sih Ustadz, karena bangun bisnis itu pasti banyak tantangannya dan mindset orang yang berbisnis itu tentunya nggak boleh takut gagal, terus berinovasi dan terus beradaptasi, itu sih Ustadz. Berinovasi dan beradaptasi. Ya, lalu jangan biarkan keterbatasan. Mungkin bagi saya nggak diizinkan orang tua itu keterbatasan saya, tapi mungkin bagi orang lain ada keterbatasan kayak mungkin dari segi ekonomi atau dari segi modal, ya seperti itu. Jangan biarkan itu menghalangi teman-teman untuk meraih impian teman-teman buat membuka bisnis, karena sekarang banyak banget bisnis yang tidak butuh modal Ustadz. Oke. Siap. Nah, sekarang dari pesannya Alin itu bagaimana melibatkan Allah dalam setiap perjalanannya Alin? Jadi untuk meraih mimpi itu tentunya nggak bisa kita sendiri Ustadz. Betul. Jadi kayak saya dulu jungkir balik pengen ini pengen itu, tapi saya nggak barengin, kayak saya sholat ya udah sholat gitu aja, nggak barengin dengan doa yang kuat. Tapi ketika saya istikharah, saya bisa mencapai itu. Mungkin juga buat teman-teman kalau pengen meraih cita-cita, sertakan Allah, terus berdoa, lalu ya sholat istikharah seperti itu agar bisa mencapai dan bisa lebih dimudahkan. Oke, betul, siap. Jadi selalu libatkan Allah dan jangan tinggalkan Allah, dan tentunya hafalannya juga tetap harus dijaga Lin ya. Nah, ini yang belum Lin, untuk yang mereka mau lulus Lin, mau lulus dan sedang mau lulus atau sedang bergelut dengan cita-citanya. Kadang kan Alin bukan tidak sesuai dengan ekspektasi ketika masuk universitas. Universitas sudah sesuai dengan ekspektasi, PTN juga sudah dapat, jurusannya juga sudah dapat. Ternyata ketika sudah dapat semua, malah tidak dibolehin. Tapi hasilnya ternyata Alin sudah pada tahapan sekarang. Nah, bagi mereka yang sekarang sedang atau mau atau kapanpun atau tidak hanya angkatan yang sedang lulus, mungkin podcast ini juga akan dilihat pada generasi-generasi yang akan datang. Ketika suatu hal itu harus dikejar, itu apa yang harus dilakukan? Dan ketika apa yang sudah dikejar itu tidak didapatkan, itu juga harus seperti apa sikap kita? Karena kan dari versinya Alin ngejar sesuatu itu dapat, tapi justru nggak diambil. Tapi kan orang kan beda lagi. Orang ketika dia ngejar tapi dia nggak dapat. Nah itu gimana pesannya Alin? Motivasinya mungkin gagal itu nggak apa-apa ya Ustadz. Mungkin kalau misalkan ada yang gagal nggak dapet gitu universitas, jangan sedih gitu, karena pasti Allah pasti punya jalan lain gitu. Dan mungkin bagi anak-anak yang mau kuliah itu masa-masa mencari jati diri. Betul. Ustadz. Nah itu dulu saya juga gitu, saya merasa passion saya ini hilang semua karena saya harus di lingkungan yang harus ini harus itu gitu. Tapi nggak apa-apa, lakuin aja semuanya, cobain semuanya, gagal itu pasti. Tapi gimana caranya biar kita terus berusaha lagi untuk meraih cita-citanya. Dan pastinya survive ya Lin? Iya, pastinya survive. Siap. Mungkin ada tagline atau kata-kata yang bisa disampaikan sebagai penutup dari podcast kita hari ini, Lin? Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah, ya. Karena gagal itu pasti. Jangan pernah nyerah, gagal itu pasti, tapi bagaimana kita bisa survive dan kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Oke Alin, terima kasih. Ini bukan secara personal Ustadz Robi ya yang berterima kasih, tapi dari Ustadz Robi ini lembaga menitipkan dari Ustadz Robi untuk menyampaikan banyak terima kasih karena pertama Alin sudah memberikan inspirasi, Alin sudah membuat adik-adik di sini berpikir terbuka, di mana open minded-nya ini benar-benar mereka lakukan. Dengan kemarin mereka sudah berkunjung ke bisnisnya Kecantikan Sama Spanya Alin, ditambah sekarang Alin ada di podcastnya Alumni Menginspirasi. Nah ini akan menjadi satu hal lebih bagaimana orang
terbuka lagi terhadap bagaimana dunia usaha, bagaimana dunia bisnis, dan bagaimana sebuah kesabaran dan bagaimana sebuah ketelatenan itu mengantarkan Alin. Insya Allah ini bukan fasenya terakhir Alin, tapi ini adalah bagian dari perjalanan Alin yang insya Allah nanti Alin akan bertumbuh dan berkembang terus. Jadi kita dari Tursina melewati Ustadz Robi menyampaikan banyak terima kasih Lin. Jangan kapok-kapok kalau diundang lagi karena kita masih ada kelas inspirasi. Nah, insya Allah nanti kelas inspirasinya di awal tahun 2025. Nah, nanti akan kita konsep. Nanti jangan bosen-bosen kalau saya tekan dengan Alin ya Lin ya. Iya, Tuh salam buat Baba dan Mama, salam silaturahim khususnya dari lembaga dan Ustadz Robi juga. Terima kasih Alin. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.